terkasih, bahan khotbah kita kali ini diambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Karena ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau hendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu," yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu teks yang kita acu pada hari ini. Jemaat yang terkasih, tema yang kita ambil pada hari ini ialah bermegah atas nama Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, Yesus Kristus adalah anak Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah membiarkan anaknya untuk dijadikan korban agar manusia bersih dengan dosa-dosa. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Dalam ayat ini jelas ditekankan bahwa Yesus dikorbankan untuk membuat manusia tidak binasa. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa Yesus adalah korban yang paling sempurna di antara korban-korban lain. Teks kita kali ini yang diambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10 hendak berbicara kepada kita mengenai pengorbanan Yesus yang amat sempurna. Yesus telah menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Itulah kenapa Yesus pantas menjadi korban yang sempurna. Banyak di antara kita terlalu bermegah dengan apa yang telah kita korbankan, kita sembahkan kepada Allah. Semua harta kekayaan kita menjadikan kita buta dan sombong. Bahkan kadang kita tidak ingat lagi dengan Allah. Kita menganggap bahwa diri kita sudah memberikan sebuah pemberian yang sangat megah dan mewah, dan tentu saja itu akan menjadi pengorbanan yang sempurna di hadapan Allah. Tidak, itu semua salah, karena apapun yang kita persembahkan kepada Allah, ketika memang kita bermegah dengan diri sendiri, kekayaan kita, dan tidak bermegah atas nama Yesus Kristus, itu tidak megah di hadapan Allah. Ketika kesombongan itu ada dalam diri kita, cobalah kita bayangkan pengorbanan yang telah dilakukan Yesus Kristus kepada kita. Pantaskah kita sombong dengan persembahan yang kita berikan? Tentu tidak. Jadi persembahan yang kita berikan kepada Allah tidak akan sempurna. Pengorbanan yang telah kita lakukan nggak akan sebanding dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seberapa besar lengkapnya persembahan yang kita berikan kepada Allah tidak akan sesempurna seperti yang telah dilakukan Yesus. Dia tidak memandang bulu, dia tidak memandang dosa kalian lagi, tapi dia telah menebus kalian tanpa pertimbangan apapun. Lengkap dalam definisi kita ini pernah kita nggak bisa menyembandingkan, karena ketika kita memberikan harta kita 100 juta, 20 juta, seberapapun itu nggak akan sebanding dengan pengorbanan Yesus yang sudah menebus semua orang dan tidak menuntut atas hal itu. Pengorbanan Yesus inilah yang menjadi patokan kita dalam melakukan persembahan kepada Allah. Kita tidak boleh setengah hati dalam memberikan kepada Allah. Seperti yang dilakukan Yesus Kristus, dia rela mati, dia rela menderita, tapi dia nggak pernah menuntut kita untuk balas dong segala macam, enggak. Dia rela karena dia anak Allah. Kita tidak boleh setengah hati itu ya memberikan kepada Allah, nggak boleh. Kita nggak boleh memperhitungkan apa yang telah kita berikan kepada Allah. Kita harus ikhlas karena Allah menuntut anaknya untuk bersedia masuk kepada Allah tanpa menuntut harapan apapun. Karena Allah sudah menyediakan itu buat kalian. Hal inilah yang menggambarkan kita sudah mengikut apa yang dicontohkan Yesus. Kita harus mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Berkorban tanpa memperhitungkan. Itu kuncinya. Jadi ketika kita berkorban, ketika kita memberikan persembahan, kita harus seikhlas Yesus. Ketika kita melakukan persembahan,
Allah kita harus ingat, sang persembahan sempurna itu adalah gambar dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus bisa sama seperti Allah. Nah, seperti Yesus Kristus, kita harus menyontoh karya Dia, persembahan Dia kepada kita, sehingga kita bisa ditebus dosanya. Jemaat yang terkasih, jadi intinya kita hanya ingin mencontoh Yesus Kristus dalam berkorban. Yesus Kristus berkorban dengan sukacita, dengan tanpa perhitungan, dan itulah yang akan kita contoh. Terima kasih. Amin.